Dari bawah sampai atas yang mereka lihat adalah para korban yang tertumpuk-tumpuk oleh korban lainnya. 6-10 lapis orang tuh, udah pasti berat kali yang di bawah tuh. Ya Allah, ada sesak kali lah di sana. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini, Wak? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Di malam Rabu ini untuk menemani waktu luang kalian, aku datang kembali untuk membawakan satu peristiwa yang terjadi di Korea Selatan pada bulan Oktober tahun 2022 lalu. Dimana awalnya kejadian yang akan aku ceritakan ini merupakan sebuah perayaan yang begitu semarak dan juga sangat menyenangkan. Tapi tanpa diduga-duga, saking ramainya orang yang datang ke sana, Wak, perayaan tersebut pun seketika berubah menjadi petaka yang menelan ratusan korban jiwa. Perayaan apa itu, Wae? Seperti yang kutulis di judul, malam ini aku akan menceritakan tentang tragedi perayaan malam Halloween di Itaewon. Pada malam kejadian tersebut, Wak, ratusan ribu orang terjebak di dalam kerumunan yang memadati sebuah gang kecil di Itaewon ini. Dan aku yakin pasti banyak sekali di antara kalian yang pernah melihat foto ataupun kejadian dari malam naas itu kan, Wak. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu? Kenapa sih orang-orang ini bisa terjebak di gang kecil itu? Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, sebelum kita masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin sedikit nih ya tentang sejarah Itaewon ini, Wak. Sejarah tempat kejadian kemarin, supaya kalian tahu lah kenapa tempat ini tuh bisa jadi ramai kali. Nah, jadi Wak, Itaewon ini merupakan salah satu pemukiman yang memang sangat ramai kali di distrik Yongsan-gu, Seoul, Korea Selatan. Nah, di Itaewon ini terdapat banyak sekali resto dan juga bar sehingga selalu ramai ini dikunjungi oleh para pelancong. Nah, sebelum terkenal sebagai destinasi wisata yang sangat populer, Korea Magazine menyebutkan bahwa ternyata dulunya nama Itaewon ini berasal dari nama sebuah tempat penginapan yang memang sudah ada sejak zaman dinasti Goryeo. Bukan Goryeo, sorry, Goryeo. Pada tahun 918 sampai 1392, Wak. Jadi nama ini memang udah ada sejak lama kali ya kan. Nah, pada masa itu kawasan ini juga merupakan pusat transportasi di mana orang-orang juga bisa mendapatkan kuda dengan sangat mudah sebagai alat perjalanan mereka pada saat itu. Lalu pada tahun 1592 ketika Jepang datang untuk menginvasi Korea atau yang disebut sebagai Perang Imjin, Wak, militer Jepang menempatkan tentara-tentara mereka di Itaewon ini. Dan sejak saat itu Itaewon ini pun sering disebut dengan Itain, yang berarti desa orang asing karena memang di sana isinya orang-orang Jepang semua, Wak. Nah, invasi Jepang terhadap Korea ini pun berakhir di tahun 1598 kan. Tapi pada saat itu masih banyak tuh, Wak, tentara Jepang yang memilih untuk tinggal di Itaewon ini. Dan hal inilah yang membuat pendudukan Jepang di Itaewon bertahan cukup lama, Wak. Bahkan ya ketika Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1940-an, Jepang tuh sempat membuka pangkalan militer di lokasi itu loh, Wak. Jepang memilih Itaewon sebagai pangkalan militer mereka tentu ya bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan karena mereka ini menganggap lokasi Itaewon yang memang berada di kaki gunung dan juga dekat dengan sungai merupakan lokasi yang sangat strategis. Dan selain itu juga, Wak, beberapa tahun sebelum pendudukan Jepang, tepatnya pada tahun 1910, Korea ini juga telah lebih dulu membangun pangkalan militer Yongsan di sana. Nah, pangkalan militer itulah yang akhirnya diambil alih lagi sama Jepang dan dikembangkan lagi menjadi milik mereka. Selain Jepang, Wak, pada tahun 1950 Amerika juga tercatat pernah mengambil alih pangkalan militer tersebut, dan sejak kamp Amerika dibangun di sana, Itaewon pun dengan segera langsung menjadi apa? Menjadi distrik yang menyediakan berbagai hiburan bagi apa? Bagi para tentara Amerika. Mulai dari bar, resto, klub malam, semua tersedia di situ, Wak. Bahkan saking ramainya pusat hiburan di Itaewon, sebagian besar penduduk Seoul pada masa itu sempat menghindari kawasan tersebut. Karena apa? Karena mereka nggak suka dengan kebiasaan orang-orang Amerika yang sering berpesta dan mabuk-mabukan di situ, Wak. Tapi, Wak, meskipun begitu, tetap tidak bisa dipungkiri kalau keberadaan orang-orang Amerika inilah yang akhirnya membuka banyak sekali budaya asing masuk ke Itaewon. Awalnya budaya khas Barat ini memang dinilai lebih mendominasi di sana, Wak. Bahkan sampai di 3 dekade lamanya. Tapi seiring berjalannya waktu, Itaewon terus berkembang dan perlahan-lahan berubah menjadi tempat pertukaran budaya yang sangat-sangat strategis. Banyak orang asing dari berbagai negara berdatangan ke sana. Misalnya aja nih, Wak, ya, pada awal tahun 1990-an, pekerja imigran dari Pakistan, Indonesia, Bangladesh juga udah mulai masuk nih ke Itaewon. Nah, kedatangan para imigran tersebut pun membuat kebudayaan di distrik Itaewon menjadi makin beragam lagi. Akhirnya budaya Barat yang semula sangat mendominasi ini mulai berbaur lagi, Wak, dengan banyaknya kebudayaan dari negara lain. Awalnya kan dia aja yang dominan tuh. Bahkan nih, Wak,
ya kebudayaan timur khas ke-Arab-Araban juga mulai muncul di situ. Apalagi sejak pemerintah Korea membangun Seoul Central Mosque pada tahun 1975 di Itaewon, masjid dibangun di situ. Dan kawasan tersebut pun semakin ramai lagi dikunjungi oleh wisatawan muslim. Pokoknya main ke Itaewon ini jadi seru kali Nih bahkan ya kalau misalnya kalian main ke sana, kalian juga bisa dengan mudah mengeksplor wisata kuliner, mulai dari restoran khas Filipina ada di situ, Jepang, Indonesia, India, Thailand, sampai restoran Timur Tengah pun ada di situ. Dan selain terkenal dengan kulinernya, Itaewon ini juga terkenal dengan hiburan malamnya. Lokasi yang dipadati dengan gang-gang kecil itu memuat banyak sekali klub malam yang menyajikan hiburan bagi anak muda. Dan gak hanya bagi muda-mudi asal Korea aja, orang-orang asing yang liburan ke Korea juga suka nongkrong di sana untuk sebatas menikmati suasana atau untuk sekedar minum-minum aja. Di sanalah mereka merasa bebas untuk berekspresi selama berada di Itaewon. Mau ngapain aja bisa di sana, mau pakai baju model gimana di sana bebas. Nah, ramainya Itaewon sebagai tempat nongkrong anak-anak muda ini disebabkan juga karena kawasan tersebut dikenal sebagai zona internasional. Karena apa? Karena kebudayaannya yang sangat beragam. Dan selain itu juga tingkat toleransi di Itaewon ini juga dinilai cukup tinggi, sehingga dianggap sangat ramah terhadap orang-orang asing. Bahasa yang digunakan di sana pun juga lebih banyak menggunakan bahasa Inggris sama bahasa Jepang, Jadi buat kalian yang nggak paham bahasa Korea, kalau misalnya main ke Itaewon tetap aman kan, bisa pakai bahasa Inggris. Nah, berdasarkan hal-hal yang tadi aku jelaskan, tentu yang nggak heran lah kalau Itaewon ini jadi selalu ramai didatangi sama pengunjung, baik warga lokal ataupun wisatawan mancanegara, ya kan? Apalagi kalau misalnya hari-hari besar, bisa dipastikan kawasan tersebut akan sangat padat oleh wisatawan. Salah satunya yaitu apa? Momen perayaan Halloween. Sebenarnya perayaan Halloween di Itaewon ini memang selalu ramai, Tapi pada tahun 2022 kemarin, euforia perayaan Halloween di Itaewon itu ternyata melonjak jauh dari biasanya. Keramaian itu berkali-kali lipat dari sebelumnya, Dan hal inilah yang menyebabkan perayaan yang seharusnya menyenangkan itu berubah menjadi petaka yang sangat-sangat mematikan. Nah, penasaran nih ya dengan kronologi kejadiannya? Baru kita masuk ya ke kronologi kejadian pada saat Halloween 2022 kemarin. Masuk. Nah, jadi perayaan Halloween di Itaewon ini adalah acara rutin yang memang selalu diadakan setiap tahunnya di sana. Tapi ini bukan acara resmi yang ada penyelenggaranya, yang ada panitianya, enggak. Memang udah jadi tradisi aja, tiap tahun bakal selalu ramai di situ. Nah, ketika pandemi COVID merebak pada tahun 2020, perayaan Halloween di Itaewon pun terpaksa harus ditiadakan lah kan. Barulah situ pada akhir tahun 2022 kemarin, perayaan tersebut pun diadakan kembali dan juga sekaligus menjadi event pertama di mana orang-orang juga diperbolehkan melepaskan masker tanpa social distancing di situ. Nah, Halloween ini kan sebenarnya dirayakan setiap tanggal 31 Oktober kan, Tapi di tahun 2022 kemarin, tanggal 31 Oktober ini bertepatan dengan hari Senin. Akhirnya gegara mereka ini nggak mau aktivitas mereka terganggu di hari Seninnya, banyak orang yang memilih untuk merayakan Halloween lebih awal, yaitu tanggal 29 Oktober yang bertepatan dengan hari Sabtu. Jadi kalau misalnya malam itu mereka pesta-pesta sampai pagi nih, setidaknya masih ada hari Minggu lah untuk kami istirahat, kayak gitu kan. Nah, karena ini adalah perayaan Halloween pertama setelah pandemi dan kebanyakan orang juga akan datang ke sana pada saat weekend, polisi pun memperkirakan akan ada 100.000 orang yang datang ke Itaewon untuk merayakan Halloween, Tapi meskipun mereka sudah memperkirakan kalau perayaan Halloween tahun ini pasti akan sangat ramai, sayangnya polisi mengumumkan bahwa mereka hanya akan mengerahkan 200 petugas saja untuk berjaga di sana. Kebayang nggak kalian, 200 polisi dibanding sama 100.000 pengunjung. Ibaratnya satu polisi ini disuruh jagain 500 pengunjung. Kan jomplang kali itu, ya kan? Dan hal itu polisi lakukan karena seperti aku bilang tadi, perayaan Halloween ini bukan event resmi, sehingga pihak berwenang pun merasa bahwa mereka tuh nggak perlu mengerahkan petugas yang lebih banyak gitu loh, Ini bukan acara resmi kok, kayak gitu. Toh tahun-tahun kemarin juga acara juga selalu rame-rame aja kan. Jadi kita cukup datang buat patroli aja lah, kayak gitu. Nah, dah tuh kan, singkat cerita, tibalah hari yang mereka nanti-nantikan, yaitu tanggal 29 Oktober tahun 2022. Saat itu, tepat jam 4 sore, orang-orang udah mulai memadati kawasan Itaewon. Baru jam 4 sore ya. Dan kebanyakan dari mereka datang ke sana dengan menaiki subway atau kereta bawah tanah yang akan berhenti tepat di tengah kawasan Itaewon. Nah, titik tersebut berada di samping sebuah gang kecil
kecil berukuran 4 kali 40 meter. Nah, gang kecil inilah Wak yang menghubungkan jalan utama dari stasiun menuju ke jalan besar di mana berbagai street food tersedia di sana. Jadi biasanya orang-orang yang baru turun dari kereta pasti akan melalui gang ini untuk menuju ke street food. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang udah puas ini wisata kuliner di Itaewon akan balik lagi ke stasiun juga dengan melewati gang ini. Kebayang kalian kan? Ini kayak jalan utama lah ini ya. Nah, gitu. Itu jam 4 dah rame itu kan. Nah, pas jam 5 sore, Wak, lalu lintas di gang itu sudah tampak semakin padat. Orang-orang udah mulai agak berdesakan ini dan mulai berjalan dengan tersendat-sendat. Di gang sempit itu mereka berjalan bertabrakan dari dua arah. Ada yang berjalan kaki ke arah jalan utama dan ada juga yang berjalan kaki menuju kemana? Ke stasiun. Rombongan dari atas maupun rombongan dari bawah sama-sama ramai, Wak. Alhasil apa? Kepadatan itu pun menyebabkan kemacetan parah di situ. Bahkan para pemilik restoran yang berada di sepanjang gang kecil itu mengaku bahwa mereka melihat orang itu macam udah diblokade oleh keramaian orang-orang yang akan merayakan Halloween di sana, Wak. Nah, itu jam 5 sore itu. Terus sekitar 1 jam kemudian kepadatan di gang kecil itu pun semakin menjadi-jadi lagi. Barisan orang-orang semakin padat sehingga mereka semua sulit bergerak, Wak. Para pengunjung yang awalnya bergembira seketika berubah jadi cemas nih. Karena mereka sudah mulai melihat adanya pertanda bahaya di sana. Udah mulai nggak enak feeling mereka, Wak. Banyak dari mereka yang udah sadar, oh udah nggak betul ini. Kalau kepadatan ini nggak segera diurai, lama-lama udah bisa celaka kita semua nih. Nah, orang-orang yang mulai punya firasat buruk itu langsung lawa inisiatif ngubungin panggilan darurat Korea. Pada jam 6:34 malam, polisi pun menerima panggilan darurat yang pertama. Nah, di panggilan tersebut dengan panik si penelpon ini bilang, halo Pak, saya lagi di Itaewon ini. Di sini ramai kali orang-orang merayakan Halloween. Oh oke, baik. Lalu ada apa nih? Apa yang bisa kami bantu? Kata polisinya kan. Gang di sini kelihatannya udah nggak aman nih, Pak. Udah susah kali buat ngelewatinnya, banyak orang-orang sampai berdesak-desakan, Pak. Aku rasa aku juga bisa remuk di gang ini, Pak. Tolong bapak-bapak segera bertindak untuk mengurai keramaian ini, Pak ya, kata si penelpon ini. Oh oke, baik, terima kasih untuk laporannya ya. Polisi akan segera memeriksa ke sana, kata polisi. Tapi, Wak, meskipun polisi telah menerima laporan pertama tentang kepadatan di gang Itaewon itu, sayangnya pada saat itu mereka ternyata tidak langsung bergerak ke lokasi. Enggak, polisi tidak menanggapi serius laporan itu, Wak. Dibiarin ya. Sampai akhirnya 1,5 jam kemudian, tepatnya sekitar jam 8 malam, Wak, datanglah panggilan darurat yang kedua. Di panggilan darurat kedua tersebut, Wak, terdengar suara keramaian yang sangat chaos. Lalu dengan panik si penelpon ini bilang, Pak, tolong Pak, di sini terlalu ramai. Mereka saling dorong dan banyak sekali yang jatuh. Orang-orang udah mulai terluka, Pak. Kondisi udah kacau kali di sini ya. Cepatlah datang ke sini, Pak, tolong, kata mereka. Udah dibilang kayak gitu, Wak, tetap masih dibiarin sama polisi. Tambah lagi setengah jam kemudian, jam 8.30 nih, Wak, ya, masuk lagi panggilan darurat berikutnya. Dan kali ini isi laporannya semakin mengerikan, Wak. Di panggilan tersebut terdengar seseorang bilang apa? Pak polisi, ini bukan lelucon, Pak. Ini bukan prank, Pak ya. Kondisi di Itaewon sangat-sangat serius dan sudah sangat gila. Kalian harus segera datang sebelum semua keadaan semakin parah. Cepat, Pak, datang cepat, kata si penelpon ketiga. Dan setelah panggilan ketiga itu masuk, barulah, Wak, dalam hitungan menit polisi semakin banyak lagi menerima panggilan darurat lainnya. Semua panggilan tersebut melaporkan kejadian yang sama dari yang pertama, Wak, yaitu apa? Kekacauan perayaan Halloween di Itaewon karena terlalu banyak sekali orang yang memadati gang itu. Dan di saat yang bersamaan juga, foto-foto dan juga video dari lokasi kejadian sudah mulai tersebar tuh di internet. Banyak orang-orang yang ada di sana mengupdate kondisi terkini di gang itu, Wak. Dan dari unggahan mereka tampak dengan jelas bahwa gang yang sangat kecil nonet itu hampir meledak tanda kutip ya, oleh puluhan ribu orang yang terjebak di dalamnya. Padahal tadi aku bilang apa? Ukuran gang itu berapa, Wak? 4 kali 40 meter. Jelas nggak cukup lah untuk menampung ribuan orang yang sedang berjubel di situ ya kan. Dan parahnya lagi, Wak, bukannya semakin terurai, makin lama gang itu tuh justru makin padat gitu loh. Bahkan ada yang bilang, Wak, ya, orang-orang yang berkerumunan itu jumlahnya itu terus bertambah sampai mencapai ratusan ribu orang. Udah nggak ribuan lagi, udah ratusan. Ya Allah, kebayang nggak sih kalian, Wak? Seberapa sesak berada di situ, nengok fotonya aja, Wak, sesak. Salah satu video yang menunjukkan kondisi terkini di gang tersebut adalah unggahan dari seorang perempuan berusia 22 tahun bernama Anne Lu. Nah, dia ini adalah seorang mahasiswa asal Prancis yang sedang mengikuti program pertukaran pelajar di Korea, Wak. Dia dan teman-temannya pun datanglah ke Itaewon karena mereka mendengar bahwa perayaan Halloween di Itaewon itu akan selalu meriah setiap tahunnya. Nah, awalnya, Wak, si Anne dan teman-teman ini sempat tertawa itu ketika mereka melihat kepadatan di gang kecil itu. Waktu itu mereka mengira kalau itu mungkin hal yang wajar ada di
sini setiap kali Halloween ya. Itu mungkin bagian dari keseruan perayaan Halloween di sini. Tapi kan Wak, tanpa menunggu waktu yang lama, keceriaan mereka ini pun langsung memudar ketika Anne mendengar di tengah keramaian itu ada seseorang yang dengan panik berteriak, jalan terus, tetap hati-hati, berusahalah untuk tidak jatuh, jangan sampai jatuh ya, kata dia. Mendengar teriakan itu, disitulah si Anne nih langsung panik, karena di situ dia baru sadar kalau dia dan teman-temannya sedang dalam bahaya. Merinding aku gini dong. Dan tidak lama kemudian apa yang mereka khawatirkan pun akhirnya terjadi, Wak. Dimana di dalam foto yang diunggah jam 8:58 malam, Wak, tampak Anne sudah dalam kondisi pingsan dan sedang dievakuasi oleh 2 orang pria yang susah payah berusaha mengangkatnya dari kerumunan. Dan parahnya lagi, Wak, Anne ini bukan satu-satunya orang yang pingsan di tengah kerumunan itu. Entah berapa jumlah orang yang jatuh dan gak sadarkan diri pada saat itu, Wak. Saking banyaknya nih, sampai udah gak kehitung lagi. Mereka yang ada di sana saling dorong, jatuh, terpijak, tertumpuk-tumpuk, dan terus-menerus berteriak minta tolong sambil menangis sesenggukan. Mereka yang masih bisa berdiri berkali-kali mencoba mendongakkan kepalanya ke langit untuk apa? Untuk menghirup udara. Karena pada saat itu mereka sudah mulai kesulitan bernafas, Wak. Nah, karena kondisinya sudah mulai tidak terkendali, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, mereka kembali berusaha untuk menghubungi lagi tim kepolisian. Belum datang polisi rame-rame itu belum, Wak. Pada jam 9 malam, polisi pun mendapatkan panggilan darurat yang menyuruh mereka untuk segera mengerahkan bantuan ke sana. Si penelpon yang entah udah kesekian kalinya ini bilang apa, Wak? Ini kondisi darurat yang kalau terlambat sebentar aja maka akan ada terjadi bencana besar di sini. Terus hanya berselang 2 menit kemudian, yaitu pada jam 9:02 malam, panggilan darurat lainnya pun kembali bermunculan, Wak. Di panggilan tersebut dengan panik dan sambil menangis, si penelpon yang kesekian kali ini bilang, orang-orang akan segera mati di gang ini. Sebentar lagi mereka akan kehilangan nyawanya jika tidak cepat dibantu. Tolonglah kami, segeralah datang ke sini. Kesal pula aku. Ini yang bikin aku kesal nih, Wak. Meski sudah banyak sekali laporan yang masuk ke badan tim kepolisian, entah kenapa pada saat itu polisi ini masih juga nggak mau bergerak dia. Waktu itu mereka masih saja mengira kalau itu hanyalah kepadatan biasa. Karena toh tiap tahunnya memang selalu ramai kok di Itaewon ini. Padahal tanpa mereka sadari, di saat yang bersamaan di lokasi kejadian, saking membludaknya orang-orang nih, Wak, sampai-sampai korban yang udah jatuh terus terinjak jadi mulai terkubur di dalam keramaian tuh. Bayangin nggak makanya sampai nggak nampak lagi doh. Dan kondisi ini pun semakin mencekam lagi ketika pada jam 10 malam tiba-tiba muncullah itu desas-desus yang mengatakan bahwa telah ada korban yang kehilangan nyawanya di gang itu, Wak. Ya Allah. Nah, memasuki jam setengah 11 malam, kurang lebih 4 jam sejak panggilan darurat yang pertama dilakukan, tim kepolisian, 4 ambulan, dan juga tim pemadam kebakaran akhirnya sampailah itu di lokasi, Wak. Sedikitnya ada sekitar 140 personel yang dikerahkan pada saat itu, dan sesampainya di sana barulah di situ mereka terkejut semua ketika mereka sudah mendapati bahwa kerumunan di gang kecil itu ternyata sangat-sangat masif. Halo, kemana aja kau? Kesal. Saking padatnya, Wak, bahkan polisi sampai nggak bisa melihat kaki-kaki mereka. Nggak bisa doh. Dari bawah sampai atas yang mereka lihat adalah para korban yang tertumpuk-tumpuk oleh korban lainnya. Dan kalian tahu nih, Wak, ya, di salah satu sumber yang aku baca disebutkan bahwa tumpukan orang-orang itu mencapai berapa lapis? 6-10 lapis, enggak 1-2 doang, 6-10 lapis orang tuh. Udah pasti berat kali yang di bawah tuh. Ya Allah, udah sesak kali lah di sana. Situasi pun semakin menegangkan lagi ketika mereka yang tertumpuk-tumpuk itu mulai pingsan karena sesak dan lemas. Melihat banyaknya korban tersebut, polisi pun sadar mereka akan tidak sanggup mengatasi kondisi itu sendirian. Akhirnya mereka langsunglah itu buru-buru menghubungi tim penyelamat dan tim medis dari daerah-daerah terdekat. Semua dipanggil tuh untuk merapat ke Itaewon. Dan selagi menunggu bantuan ini datang, Wak, mereka berusaha untuk menarik sebanyak mungkin orang yang terjebak di sana untuk diselamatkan. Korban yang udah terlanjur pingsan itu pun langsung diberi CPR, yaitu pertolongan pertama untuk menangani orang-orang yang kesulitan bernafas atau henti jantung, ya kan, biar mereka ini bisa kembali bernapas lagi dengan lancar gitu loh, Wak. Semua ditarik ke CPR, yang berhasil ditarik aja, yang enggak masih berdesak juga di situ. Nah, dan itu kan, Wak, singkat cerita, bantuan dari berbagai daerah pun mulai berdatangan. Ada sekitar 140 mobil pemadam kebakaran dan juga 346 petugas dari seluruh penjuru Seoul yang dikerahkan datanglah itu ke sana. Dan selain itu juga ada 83 ambulans yang tiba di lokasi untuk menjemput para korban dan juga membawanya ke rumah sakit. Dan di saat yang bersamaan juga Presiden Yoon Suk Yeol juga memerintahkan rumah sakit terdekat untuk segera menyiapkan ruang perawatan darurat. Dan untuk memperlancar proses evakuasi, Wak, pemerintah
pemerintah menghimbau agar masyarakat menghindari kawasan Itaewon dan segera pulang ke rumah masing-masing. Dan memasuki jam setengah 1 dini hari, kepadatan di gang kecil tersebut pun akhirnya agak sedikit mulai terurai. Tapi sayangnya korban-korban yang berjatuhan pada saat itu udah sangat banyak. Foto-foto yang tersebar di sosial media menunjukkan dengan jelas bahwa ada banyak sekali kantong-kantong mayat yang berjajar di sepanjang jalan di situ. Pada jam 1 dini hari untuk pertama kalinya pihak berwajib melaporkan bahwa korban meninggal dunia di tragedi itu sudah mencapai 59 orang. Ya Allah. Nah, tepat sehari setelah kejadian naas itu terjadi, yaitu pagi harinya di tanggal 30 Oktober tahun 2022, kantor polisi pun langsung dibanjiri oleh banyaknya laporan orang hilang. Dimana pada saat itu dalam waktu singkat ada lebih dari 4.000 orang yang melapor kepada polisi bahwa keluarga dan juga kerabat mereka ada yang menghilang nih di tragedi perayaan Halloween tadi malam. 4.000 orang, sebanyak itu nelpon polisi. Nah, menanggapi laporan tersebut, pihak berwenang pun langsung bergerak cepat dalam mengidentifikasi para korban. Awalnya mereka memang kesulitan dalam melakukan identifikasi korban kan, karena kebanyakan korban-korban yang ditemukan di sana menggunakan kostum-kostum Halloween, jadi nggak langsung bisa tahu ini siapa gitu. Tapi untungnya dengan kerja keras berbagai pihak, pada sore harinya langsung pada sore harinya sekitar 90% korban berhasil diidentifikasi. Setelah korban-korban itu berhasil diidentifikasi, dengan berat hati polisi pun menyampaikan ke publik tentang update terbaru dari jumlah korban tragedi semalam. Sebelumnya tadi malamnya mereka kan bilang kalau korban meninggal cuma 59 orang aja kan, Wak. Nah, di hari itu mereka mengkonfirmasi bahwa korban meninggal ternyata meningkat tajam hingga mencapai 157 korban jiwa. 102-nya perempuan, 55-nya laki-laki. Dan kebanyakan korban ini, Wak, didominasi oleh usia muda, di mana 96 korban tewas adalah muda-mudi yang masih berusia 20 tahunan. Ya Allah. Terus masih nambah lagi nih, Wak, tepatnya pada tanggal 14 November tahun 2022, Markas Pusat Penanggulangan Bencana dan juga Keselamatan melaporkan bahwa ada 1 orang lagi yang dikabarkan tewas dalam insiden itu, sehingga total korban bertambah jadi 158 orang. Terus ada lagi laporan berikutnya tanggal 12 Desember tahun 2022, seorang siswa SMA juga dikabarkan meninggal dunia bunuh diri di salah satu motel karena apa? Karena diduga depresi pasca mengalami kejadian tersebut. Selamat dia, tapi depresi dia, bunuh diri. Alhasil Kementerian Dalam Negeri dan juga Keamanan pun akhirnya secara resmi merilis bahwa korban tewas dalam tragedi Halloween di Itaewon ini mencapai 159 orang. Tentunya jumlah tersebut belum juga termasuk dengan korban luka-luka, Wak, ya. Di salah satu sumber yang aku baca disebutkan bahwa jumlah korban luka-luka mencapai lebih dari 190 orang dengan 32 korban diantaranya mengalami luka serius. Dan FYI, Wak, korban-korban ini bukan dari Korea aja loh ya. Pihak berwenang melaporkan bahwa ada sekitar 26 orang asing dari 14 negara juga turut jadi korban dalam insiden ini. Banyak loh, Wak. Ya Allah. Dan atas kejadian mematikan itu, Menteri Dalam Negeri yaitu Lee Sang-min langsung menyampaikan permintaan maafnya ke publik. Permintaan maaf tersebut juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Nasional yang bernama Yoon Hee-keun. Dia mengaku bahwa polisi telah menerima panggilan darurat sejak beberapa jam sebelum insiden naas itu terjadi. Mereka sudah menerima laporan tentang kerumunan besar yang berpotensi untuk menimbulkan bahaya di sana. Ngaku mereka, Wak. Dan dia juga meminta maaf karena pada saat itu polisi tidak langsung bergerak cepat tanggap dalam merespon laporan ini. Dan selain itu juga Presiden Yoon Suk Yeol juga mengumumkan bahwa selama seminggu setelah kejadian tersebut, Korea Selatan ini sedang dalam masa berkabung. Bendera nasional pun dinaikkan setengah tiang, berbagai acara publik juga dibatalkan atau juga ditunda. Di hari-hari pertama pasca kejadian itu, mereka menyelenggarakan acara doa bersama. Ribuan bunga dan hadiah dari para keluarga korban membadati kawasan tersebut. Mereka datang ke sana untuk berdoa sekaligus juga untuk menghormati para korban yang sudah berpulang. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang peristiwa tragis malam perayaan Halloween di Itaewon. Sebuah peristiwa yang selamanya akan menjadi luka mendalam bagi warga Korea Selatan, terlebih bagi mereka yang memang kehilangan orang-orang tersayang dalam kejadian itu. Beban mental yang mereka tanggung ini betul-betul besar kali, Wak. Aku nggak kebayang itu gimana traumanya ya. Traumanya jadi mereka yang terjebak di sana pada malam itu tuh, Wak. Atau bahkan mereka yang datang rame-rame tapi malah melihat teman dan juga saudaranya sendiri meninggal di gang itu. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Pasti
itu semua adalah kejadian yang tidak pernah kita harapkan kan Wak. Tapi ya ternyata bahaya ini memang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Makanya itulah peristiwa ini juga sekaligus menjadi pengingat supaya kita selalu waspada dan berhati-hati dimanapun kita berada Wak ya. Banyak-banyak peka sama kondisi sekitar. Kalau misalnya dirasa udah mulai nggak kondusif nih ya, langsung cepat-cepat menepi, cari tempat aman, hubungi pihak darurat kalau dibutuhkan. Dan selain itu yang nggak kalah penting apa? Jangan lupa berdoa agar kemanapun kita pergi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita dan seluruh orang-orang yang kita cintai supaya selalu berada dalam perlindungannya. Ya, dan sebelum aku tutup, aku pengen mengajak kalian untuk sejenak mendoakan para korban dalam tragedi Halloween di Itaewon ini Wak ya. Semoga mereka semua mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Dan juga semoga semua keluarga, kerabat, dan semua yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan kesabaran yang seluas-luasnya. Amin ya robbal alamin. Oke Wak. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk dada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Melayang badan aku.